Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzan dari Angkatan 7 Kelompok 1 nomor absen 8. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang tugas yang berkaitan dengan potensi-potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang ada pada wilayah KUA Kecamatan Bangsal Sari. Sebelumnya KUA yang merupakan dari Kementerian Agama yang berperan penting dalam layanan masyarakat di wilayah kecamatan yang bersifat administrasi yang berhubungan dengan keagamaan. Kalau dalam istilahnya perwakilan Kementerian Agama yang ada di wilayah kecamatan. Oleh karenanya KUA sangat rentan terhadap AGHT, baik dari internal KUA sendiri atau dari eksternal masyarakat. Adapun potensi AGHT yaitu yang pertama ancaman. Ancaman ini sebagian kecil ketika pernikahan berada di wilayah terpencil. Di wilayah Kecamatan Bangsal Sari sendiri wilayahnya sangat besar, bahkan termasuk wilayah terbesar di Kabupaten Jember, dan banyak sekali daerah-daerah yang berada di wilayah terpencil. Oleh karenanya seringkali ketika penghulu menghadiri pernikahan itu melewati hutan-hutan ataupun bahkan tempat-tempat yang sepi. Nah, dari sana biasanya ditakutkan ketika dalam perjalanan ke tempat pernikahan itu ada kejadian yang tidak diinginkan. Misalkan ada pembegalan ataupun kondisi jalan yang tidak mendukung sehingga bisa membahayakan terhadap penghulu tersebut. Potensi AGHT yang kedua itu yakni gangguan. Gangguan di sini datangnya bisa dari pegawai KUA kecamatan sendiri, seperti indisiplin sebagian pegawai. Indisiplin di sini bisa menghambat aktivitas administrasi di kantor, misalkan ketika pegawai yang indisiplin, tidak disiplin ketika datang ke kantor ataupun mengerjakan deadline-deadline yang ada, sehingga bisa pekerjaan kantor itu bisa terhambat dan mengganggu terhadap aktivitas yang ada. Kemudian yang ketiga, hambatan. Nah, hambatan ini juga menjadi potensi salah satu AGHT, yakni dalam sarana-prasarana yang tidak memadai. Di KUA sendiri bisa dibilang di hampir seluruh KUA itu untuk sekarang sarana dan prasarana hampir sudah banyak yang ketinggalan zaman ataupun sudah usang ataupun sudah tua. Misalkan seperti komputer ataupun laptop yang usianya ya sudah bisa dibilang sudah sangat lama dan sudah sangat tidak layak untuk digunakan. Nah, misal lagi seperti printer yang mungkin usianya sudah puluhan tahun tapi sampai sekarang masih digunakan, dan itu bisa menghambat pekerjaan dan administrasi sehingga proses pelayanan terhadap masyarakat bisa terganggu. Kemudian yang keempat, tantangan. Nah, tantangan dimanapun itu pasti ada. Nah, di KUA sendiri mempunyai tantangan yang mana salah satunya itu datang dari masyarakat. Perlu diketahui bahwa di Bangsal sendiri sebagaimana telah dipaparkan bahwa banyak masih masyarakat yang berada di wilayah terpencil, dan di wilayah tersebut masih banyak yang orang yang masih awam terhadap teknologi. Nah, ketika
ingin mendaftarkan nikah misalkan secara online, mereka sangat kesulitan. Nah, ini juga menjadi tantangan untuk KUA sendiri. Dan juga di wilayah terpencil itu adat istiadat di sana itu masih sangat kental, sehingga eh, sesuatu yang mungkin bertentangan dengan hukum, misalkan seperti gratifikasi, pemberian pemberian bingkisan terhadap penghulu yang menikahkan, itu masih kerap terjadi. Nah, ini juga menjadi tantangan bagi KUA sendiri, terutama bagi pegawai pencatat nikah ataupun penghulu. Kemudian apa pencegahan yang bisa kita lakukan? Eh, saya bisa merangkum dari AGHT 4 poin tadi ke dalam tiga poin. Yang pertama yakni harus adanya koordinasi dari KUA. Koordinasi kepada masyarakat, eh, baik itu berupa pengenalan KUA sendiri, memperkenalkan bahwa KUA itu mempunyai pegawai ataupun penghulu. Nah, ketika masyarakat sudah kenal terhadap penghulu, yang misalkan penghulu itu datang ke daerah terpencil, insya Allah ketika bertemu dengan masyarakat, maka masyarakat itu akan welcome dan tahu kalau itu adalah pegawai pencatat nikah. Kemudian juga sosialisasi kepada masyarakat terpencil tersebut, sosialisasi di bidang pendaftaran nikah yang sudah bisa dilakukan dengan cara online atau sebagainya. Kemudian yang kedua, ketika ada ini bisa pencegahan untuk untuk pegawai yang indisiplin, yang tidak disiplin, maka harus sering dilakukan pembinaan oleh atasan. Pembinaan di sini bisa eh, di, di, diinformasikan bahwa ketika ada pegawai yang kurang disiplin, maka akan diberikan punishment. Yang ketiga, melakukan efisiensi. Kita tahu sendiri DIPA di KUA itu sangat kecil. Nah, maka harus kita bisa menghemat sehemat mungkin. Jadi kalau misalkan ada dana lebih, itu bisa ditabung dan bisa dibelikan sarana yang dibutuhkan. Tentunya dengan melihat skala prioritas, yang paling dibutuhkan apa, ya itu dulu untuk dibeli. Ataupun bisa dengan para pegawai untuk sedikit menyisihkan dari uang mereka, kemudian ditabung untuk dibelikan sarana yang sudah tidak memadai. Karena memang mau bagaimana lagi, karena memang anggaran untuk KUA itu sangat sedikit dan tidak memadai. Nah, itulah potensi-potensi AGHT yang bisa saya sampaikan dan saya bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.